Selamat datang. Dalam pembahasan kita kali ini, kita akan membahas topik yang pasti banyak dari kita pernah alami, yaitu kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk seringkali terasa seperti hal kecil yang kita lakukan sehari-hari, tapi kalau dibiarkan, dampaknya bisa sangat besar. Entah itu kebiasaan yang mempengaruhi kesehatan, mental, atau bahkan produktivitas kita. Pernah nggak sih kalian merasa kesulitan untuk berhenti melakukan sesuatu yang jelas-jelas nggak baik buat diri sendiri? Mungkin kalian suka menunda pekerjaan, atau sulit mengatur pola makan dan tidur? Nah, itu semua adalah contoh kebiasaan buruk. Dan di pembahasan kita kali ini, kita akan menggali lebih dalam tentang kebiasaan buruk, apa saja yang sering kita lakukan, kenapa kebiasaan buruk itu sulit diubah, dan tentunya saya akan memberikan beberapa tips untuk membantu kalian mengubah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan yang lebih positif. Baik, mari kita mulai. 1. Apa itu kebiasaan buruk? Kebiasaan buruk adalah perilaku atau aktivitas yang kita lakukan secara berulang-ulang tanpa disadari dan biasanya memberikan dampak negatif, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Kebiasaan ini bisa berkaitan dengan hal-hal sederhana, seperti terlambat bangun tidur, terlalu banyak menghabiskan waktu di ponsel, hingga kebiasaan yang lebih serius seperti merokok atau makan makanan tidak sehat. Biasanya kebiasaan buruk ini muncul karena kita melakukannya berulang-ulang dalam waktu yang lama, tanpa sadar. Awalnya mungkin terasa biasa, tetapi lama-kelamaan kebiasaan itu bisa mengganggu keseharian dan kualitas hidup kita. 2. Kenapa kebiasaan buruk sulit diubah? Salah satunya adalah karena otak kita sebenarnya lebih suka rutinitas yang sudah terbentuk. Proses pembentukan kebiasaan itu memanfaatkan jalur saraf yang sudah terbiasa dengan pola tersebut. Artinya, semakin sering kita melakukan suatu kebiasaan, semakin kuat jalur saraf itu terbentuk dan semakin sulit untuk mengubahnya. Otak kita cenderung memilih kebiasaan yang lebih efisien, karena itu meminimalkan energi yang harus dikeluarkan. Ketika kita terbiasa melakukan sesuatu, otak akan menganggapnya sebagai rute yang lebih mudah, sehingga kita cenderung mengulanginya meskipun kebiasaan itu tidak sehat atau merugikan. Selain itu, kebiasaan buruk seringkali berhubungan dengan cara kita menghadapi stres atau emosi negatif. Misalnya, makan berlebihan saat stres atau menunda pekerjaan karena takut gagal. Jadi, selain soal kebiasaan itu sendiri, ada faktor emosional yang membuatnya sulit untuk diubah. 3. Dampak kebiasaan buruk terhadap kesehatan fisik dan mental. Kebiasaan buruk bisa berdampak langsung pada kesehatan fisik kita. Misalnya kebiasaan merokok atau makan makanan cepat saji yang sering bisa menyebabkan masalah jantung, obesitas, diabetes, hingga gangguan pernapasan. Kebiasaan tidur larut malam atau kurang tidur juga bisa merusak sistem imun dan mempercepat proses penuaan. Kebiasaan buruk nggak hanya memengaruhi tubuh, tapi juga kesehatan mental kita. Kebiasaan menunda-nunda pekerjaan atau overthinking, misalnya, bisa meningkatkan kecemasan dan stres. Akhirnya, hal ini membuat kita merasa tidak puas dengan diri sendiri dan menurunkan rasa percaya diri. Misalnya, kamu suka begadang setiap malam. Walaupun itu mungkin terasa menyenangkan pada awalnya, lama-lama kualitas tidurmu berkurang, tubuh jadi lemas, dan keesokan harinya kamu merasa tidak produktif. Hal itu bisa mempengaruhi semangat dan moodmu, yang pada akhirnya mengganggu keseharianmu. 1. Kebiasaan buruk terkait kesehatan fisik. Merokok. Merokok adalah salah satu kebiasaan buruk yang paling umum, yang tidak hanya membahayakan kesehatan tubuh kita, tapi juga orang-orang di sekitar kita. Meskipun banyak yang sudah tahu dampaknya, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, atau gangguan pernapasan, kebiasaan ini tetap sulit dihentikan karena sifat adiktif dari nikotin. Kurang tidur. Tidur yang cukup itu penting banget, tapi banyak dari kita yang sering mengabaikan hal ini. Kurang tidur bisa memengaruhi daya tahan tubuh, menyebabkan gangguan mental seperti stres dan kecemasan, serta menurunkan kinerja fisik dan mental kita. Misalnya, tidur hanya 4-5 jam setiap malam, lama-lama bisa mengganggu metabolisme tubuh dan meningkatkan risiko obesitas. Makan tidak teratur dan junk food. Kebiasaan makan yang buruk, seperti sering melewatkan waktu makan atau sering mengonsumsi makanan cepat saji, sangat mempengaruhi kesehatan kita. Makanan tinggi gula, garam, dan lemak jenuh ini bisa menyebabkan kenaikan berat badan, diabetes, dan masalah pencernaan. Padahal tubuh kita butuh asupan gizi yang seimbang untuk berfungsi optimal. Menghindari olahraga.
Kebiasaan malas bergerak atau menghindari olahraga sering kali dianggap remeh. Padahal, kurangnya aktivitas fisik bisa meningkatkan risiko penyakit jantung, diabetes, hingga masalah tulang dan otot. Bahkan hanya dengan berjalan kaki 30 menit setiap hari, kita bisa menjaga kesehatan tubuh dan memperbaiki mood. 2. Kebiasaan buruk terkait kesehatan mental. Overthinking. Pernahkah kamu terjebak dalam pikiran berulang tentang satu masalah kecil dan akhirnya merasa cemas atau bahkan stres? Itu disebut overthinking. Kebiasaan ini bisa merusak kesehatan mental kita karena kita terus-menerus memikirkan hal-hal yang mungkin tidak pernah terjadi atau masalah yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan cara yang lebih sederhana. Menghindari masalah. Kebiasaan menghindari masalah atau menunda-nunda menghadapi tantangan juga sangat berbahaya. Walaupun kadang terasa lebih mudah untuk menutup mata terhadap masalah, menghindar justru akan membuat masalah tersebut semakin besar dan lebih sulit dihadapi. Ini bisa memengaruhi rasa percaya diri dan kepuasan kita dalam hidup. Perfeksionisme. Perfeksionisme mungkin terlihat seperti kebiasaan yang baik karena kita berusaha selalu memberikan yang terbaik. Namun, ketika kebiasaan ini berlebihan, itu malah bisa membuat kita merasa tidak pernah cukup baik dan terus-menerus merasa tertekan. Perfeksionisme yang tidak terkendali bisa menyebabkan stres, kecemasan, dan ketidakbahagiaan. Terlalu sering bermain ponsel atau media sosial. Menghabiskan waktu berjam-jam di media sosial bisa menyebabkan kita merasa terisolasi dan kurang puas dengan kehidupan kita. Kita cenderung membandingkan diri dengan orang lain yang justru membuat kita merasa kurang. Kebiasaan ini juga bisa menurunkan kualitas tidur karena paparan cahaya biru dari ponsel. 3. Kebiasaan buruk terkait produktivitas. Menunda pekerjaan, prokrastinasi. Menunda-nunda pekerjaan adalah salah satu kebiasaan yang paling umum dan seringkali membuat kita terjebak dalam siklus stres. Awalnya mungkin terlihat sepele, tapi kebiasaan prokrastinasi bisa mengganggu produktivitas, merusak kualitas pekerjaan, dan bahkan memperburuk rasa cemas. Kita sering menunda pekerjaan karena takut gagal atau merasa overwhelmed. Kurang fokus dan multitasking berlebihan. Saat kita mencoba melakukan terlalu banyak hal sekaligus, kita justru kehilangan fokus dan menjadi kurang efisien. Multitasking yang berlebihan bisa mengganggu konsentrasi, menyebabkan kelelahan mental, dan akhirnya menurunkan kualitas pekerjaan kita. Dalam beberapa studi, multitasking bahkan terbukti mengurangi kemampuan kita untuk menyelesaikan tugas dengan baik. Sekarang saya ingin tahu, kebiasaan buruk apa sih yang paling sering kalian alami? Apakah itu yang berkaitan dengan kesehatan fisik, mental, atau produktivitas? Tulis di kolom komentar. Apa aja sih dampak dari kebiasaan buruk? 1. Dampak fisik. Gangguan tidur. Salah satu dampak langsung dari kebiasaan buruk, seperti begadang atau menggunakan ponsel terlalu lama sebelum tidur, adalah gangguan tidur. Kurang tidur bisa memengaruhi kualitas hidup kita dalam banyak cara. Tubuh yang tidak cukup beristirahat akan merasa lelah, mudah terserang penyakit, dan memiliki energi yang lebih rendah sepanjang hari. Seiring waktu, gangguan tidur ini bisa berujung pada masalah kesehatan yang lebih serius, seperti insomnia atau gangguan tidur lainnya. Obesitas. Kebiasaan makan yang tidak teratur, seperti makan makanan cepat saji atau ngemil berlebihan, sangat berpengaruh pada berat badan kita. Obesitas atau kelebihan berat badan bisa meningkatkan risiko berbagai penyakit serius, seperti diabetes tipe 2, hipertensi, dan penyakit jantung. Selain itu, obesitas juga dapat memengaruhi kesehatan mental kita, seperti merasa kurang percaya diri atau terisolasi. Masalah pernapasan. Merokok adalah kebiasaan buruk yang sangat berbahaya bagi sistem pernapasan. Meskipun mungkin tidak langsung terasa, efeknya akan muncul seiring waktu. Merokok dapat menyebabkan berbagai gangguan pernapasan, mulai dari batuk kronis hingga penyakit serius seperti kanker paru-paru dan emfisema. Bahkan paparan asap rokok sekunder pun dapat membahayakan orang-orang di sekitar kita. 2. Dampak mental. Stres dan kecemasan. Kebiasaan buruk seperti menunda-nunda pekerjaan atau overthinking seringkali membuat kita merasa cemas dan tertekan. Ketika kita menunda-nunda tugas atau tidak mampu mengelola waktu dengan baik, kita merasa semakin overwhelmed dan stres pun meningkat. Stres yang berkepanjangan bisa mengarah pada gangguan mental yang lebih serius, seperti kecemasan kronis atau depresi. Perasaan tidak puas dengan diri sendiri.
Banyak kebiasaan buruk yang berhubungan dengan rasa tidak puas dengan diri sendiri, seperti perfeksionisme atau kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain di media sosial. Ketika kita terus-menerus merasa tidak cukup baik, tidak mampu memenuhi standar yang kita tetapkan untuk diri sendiri, itu akan merusak kepercayaan diri. Seiring berjalannya waktu, kita mungkin merasa semakin tertekan dan kurang bahagia dengan hidup kita. Pengaruh kebiasaan di media sosial. Berlebihan menggunakan media sosial bisa memperburuk kesehatan mental kita. Kita cenderung membandingkan diri dengan orang lain yang tampaknya memiliki kehidupan yang sempurna. Perasaan seperti ini bisa meningkatkan rasa cemas, stres, dan bahkan depresi. Sebagian besar kebiasaan buruk ini terjadi tanpa kita sadari, tetapi dampaknya sangat terasa dalam jangka panjang. 3. Dampak sosial. Menurunnya hubungan dengan orang sekitar. Kebiasaan buruk juga bisa memengaruhi hubungan kita dengan orang lain. Misalnya, kebiasaan sering menunda pekerjaan atau begadang bisa membuat kita lebih mudah marah atau tidak fokus saat berinteraksi dengan orang lain. Hal ini bisa membuat kita tampak kurang peduli atau tidak bisa diandalkan, yang pada akhirnya dapat merusak hubungan sosial kita. Isolasi sosial. Beberapa kebiasaan buruk seperti terlalu banyak bermain ponsel atau terjebak dalam rutinitas yang tidak sehat bisa menyebabkan kita menarik diri dari orang-orang di sekitar kita. Ketika kita lebih sering menghabiskan waktu sendirian atau menghindari interaksi sosial, kita bisa merasa lebih terisolasi. Isolasi sosial dapat memengaruhi kesehatan mental dan emosional kita, karena manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang membutuhkan dukungan dan interaksi dengan orang lain. Cara mengatasi dan mengubah kebiasaan buruk. 1. Strategi umum. Kesadaran diri. Langkah pertama untuk mengubah kebiasaan buruk adalah kesadaran diri. Kita harus benar-benar menyadari kebiasaan apa yang ingin kita ubah dan mengapa itu penting. Banyak orang tidak menyadari betapa buruknya kebiasaan yang mereka lakukan. Misalnya, jika kamu sering menunda pekerjaan, coba pikirkan bagaimana kebiasaan itu memengaruhi produktivitasmu, kesehatan mentalmu, dan perasaanmu di akhir hari. Dengan menyadari dampaknya, kita bisa lebih termotivasi untuk berubah. Menentukan tujuan kecil dan realistis untuk perubahan. Setelah sadar akan kebiasaan buruk yang ingin diubah, langkah selanjutnya adalah menetapkan tujuan yang jelas dan realistis. Misalnya, jika kamu ingin mulai tidur lebih awal, mulailah dengan memajukan waktu tidur 15 menit setiap hari hingga mencapai target yang diinginkan. Tujuan kecil ini jauh lebih mudah dicapai dan lebih memungkinkan untuk dipertahankan dalam jangka panjang dibandingkan dengan perubahan drastis yang bisa membuatmu cepat merasa frustasi. Membangun kebiasaan positif pengganti. Alih-alih hanya berfokus pada menghilangkan kebiasaan buruk, coba bangun kebiasaan positif yang bisa menggantikannya. Misalnya, jika kamu sering begadang, cobalah menggantinya dengan membaca buku atau mendengarkan musik santai sebelum tidur. Ini memberikan tubuhmu rutinitas yang lebih sehat dan membantu memfasilitasi perubahan. Kedua metode taktis. Teknik habit stacking, menambahkan kebiasaan baik setelah kebiasaan buruk. Salah satu metode yang efektif adalah habit stacking, yang artinya menambahkan kebiasaan baru yang baik setelah kebiasaan buruk yang sudah ada. Misalnya, jika kamu selalu minum kopi di pagi hari, tambahkan kebiasaan untuk berolahraga ringan setelahnya. Dengan cara ini, kamu mengaitkan kebiasaan buruk dengan kebiasaan baik yang baru, sehingga perubahan menjadi lebih alami. Teknik pemantauan dan reward system, memberikan hadiah pada diri sendiri. Sistem pemantauan juga sangat penting untuk memastikan bahwa kita tetap berada di jalur perubahan. Misalnya, buatlah jurnal atau catatan untuk melacak kemajuanmu. Setiap kali kamu berhasil menghindari kebiasaan buruk atau mencapai tujuan kecilmu, berikan penghargaan pada dirimu sendiri. Bisa berupa sesuatu yang sederhana, seperti menonton episode favoritmu setelah berhasil tidur lebih awal selama seminggu. Menggunakan aplikasi untuk membantu melacak kebiasaan. Di zaman sekarang, kita bisa memanfaatkan teknologi untuk membantu kita mengubah kebiasaan buruk. Ada banyak aplikasi yang bisa membantu kita melacak kebiasaan, seperti aplikasi untuk menghitung langkah kaki atau mengatur waktu tidur. Beberapa aplikasi bahkan memberikan notifikasi atau reminder agar kita tidak lupa menjalani kebiasaan positif setiap hari. Tips mempertahankan kebiasaan baik. 1. Komitmen dan konsistensi.
Salah satu kunci utama dalam mempertahankan kebiasaan baik adalah konsistensi. Banyak orang yang gagal dalam perubahan kebiasaan karena mereka hanya melakukannya sekali dua kali dan berharap hasil yang instan. Padahal kebiasaan baru perlu waktu untuk terbentuk, biasanya antara 21 hingga 66 hari tergantung pada kebiasaan itu sendiri. Kuncinya adalah melakukan hal itu setiap hari, bahkan ketika kamu tidak merasa termotivasi. Dengan konsisten, otak kita mulai membentuk jalur saraf baru yang membuat kebiasaan tersebut menjadi lebih otomatis dan lebih mudah dilakukan. Komitmen juga sangat penting. Jika kamu sudah berkomitmen untuk mengubah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan baik, ingatkan dirimu setiap hari tentang alasan mengapa kamu ingin perubahan ini. Memiliki tujuan yang jelas dan alasan yang kuat akan membantu kamu tetap bertahan, terutama saat ada godaan untuk kembali ke kebiasaan lama. 2. Mengubah lingkungan sekitar agar mendukung kebiasaan baik. Lingkungan kita memengaruhi kebiasaan kita lebih besar dari yang kita kira. Jika kamu ingin lebih banyak berolahraga, coba letakkan sepatu lari atau alat olahraga di tempat yang mudah terlihat. Atau, jika kamu ingin makan lebih sehat, pastikan untuk mengisi kulkas dengan makanan yang bergizi. Ketika kebiasaan baik itu bisa mudah diakses atau terlihat setiap hari, kita akan lebih terdorong untuk melakukannya. Sebaliknya, usahakan untuk menjauhkan diri dari pemicu kebiasaan buruk. Misalnya, jika kamu ingin mengurangi konsumsi makanan cepat saji, jangan simpan junk food di rumah. Dengan begitu, kamu akan mengurangi godaan untuk kembali ke kebiasaan buruk. 3. Meminta dukungan orang lain. Perubahan kebiasaan akan lebih mudah jika kamu tidak melakukannya sendirian. Cobalah untuk mengajak teman atau keluarga untuk berpartisipasi dalam kebiasaan baik yang ingin kamu bentuk. Misalnya, jika kamu ingin mulai berolahraga, ajak temanmu untuk berolahraga bersama. Selain itu, berbagi tujuan dengan orang terdekat akan membuat kamu lebih bertanggung jawab dan merasa lebih termotivasi karena ada yang memantau perkembanganmu. Dukungan sosial sangat penting dalam mempertahankan kebiasaan baru. Teman-teman atau keluarga yang memberikan dukungan positif bisa menjadi sumber motivasi ketika kamu merasa lelah atau kehilangan semangat. Mereka juga bisa membantu memberi semangat dan memberi pengingat jika kamu mulai tergoda untuk kembali ke kebiasaan lama. Jadi, untuk hidup yang lebih sehat, bahagia, dan produktif, sangat penting untuk mengidentifikasi dan mengubah kebiasaan buruk yang kita miliki. Ingat, perubahan membutuhkan waktu, tetapi dengan konsistensi dan tekad, kita bisa mencapainya. Mulailah dengan langkah kecil dan pastikan kita terus bergerak maju. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan menyukai video ini jika kalian suka. Tinggalkan komentar di bawah bagaimana pendapatmu. Bagikan video ini pada orang terdekatmu jika video ini bermanfaat.